Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Para jamaah Masjid Syafi'ul Ummah yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat hadir kembali di Masjid Syafi'ul Ummah Puri Permata, Sembung, Tulungagung, dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Mudah-mudahan ibadah kita semua, mulai sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zikir kita, tadarus Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah yang lain diterima Allah sebagai amal yang hasanah. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa segala kekurangan yang kita laksanakan, ibadah-ibadah itu mungkin kurang ikhlas, mungkin ada pamernya, mungkin kurang khusyuk dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah ampuni dan senantiasa kita terus dibimbing dan dituntun untuk melaksanakan ibadah Ramadan selanjutnya dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, karena banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala. Ini hati-hati. Mumpung masih panjang puasa kita, ya. Hadis ini terkenal, sering kita ulang-ulang. Tapi yang paling penting kita praktekkan, hati-hati ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atosi. Betapa banyak, artinya orang berpuasa tapi tidak dapat pahala puasanya. Karena banyak, ya bisa jadi kita termasuk kalau tidak hati-hati. Kecuali hanya lapar dan dahaga. Jadi banyak sekali orang yang seperti ini diingatkan Rasulullah, karena dia tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dalam hadis yang lain, apa yang membatalkan pahala puasa itu? Hadis Rasulullah, khamsatu asya, ada 5 perkara tuhbitus shaum, yang membatalkan pahala puasa. Al-kidhbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghaus wan nadru bis sahwat. 5 yang membatalkan pahala puasa, kata Rasulullah. Pertama, al-kidhbu, bohong. Kita sering berinteraksi dengan banyak orang karena ingin mungkin eksis, selalu benar, selalu tampak baik. Kadang-kadang jalan bohong kita tempuh. Termasuk yang sering kita interaksi dalam keluarga.
pada suami, kepada istri, kepada anak. Bohong tuh seakan-akan sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak bohong rasanya kok tidak indah gitu hidup ya. Ya toh? Tidak bohong tidak indah. Coba kita ukur, kita hitung. Mulai kita tadi sahur selesai sampai sekarang. Sudah bohong belum? Belum. Alhamdulillah. Jadi dibuat habis sholat tidur aja, nggak bohong nanti. Karena apa? Orang bicara tuh begitu, gampang ya toh. Berbuat salah. Namanya bohong itu udah sulit sekali kalau kita tidak benar-benar menjaga. Terutama kalau di pasar pedagang misalnya ya. Wah ini pulaane 1.000 iki tak dol 90 wis rugi aku. Padahal pulaane 50.000 bisa. Ya. Kadang-kadang bohong kalau demi kebaikan enggak apa-apa kepada anak, kepada pasangan, bohong enggak apa-apa. Kadang-kadang enggak boleh. Bohong yang dibolehkan tuh ada. Misalnya ya, ada dua orang yang saling berseteru. Si A sama si B berseteru, kita bohong. Kita ngomong kepada si A, wah si B saja nih, kalau sampean itu hormat banget, muliakan. Ya toh. Padahal enggak, di sini ngece ngenyek gitu ya. Tapi dikatakan, aku mau ketemu Pak A itu, kalau sampean Pak B, bahasanya gitu. Wush, dia itu begitu menghargai dan seterusnya. Ketika ketemu Pak A, sama dikabarkan dibohongi kalau yang disakiti Pak B tadi enggak. Kemarin tuh ngomongannya enggak ngono deh, sajane ngene gitu. Itu namanya berbohong tapi untuk itu berpahala malah. Tapi yang banyak kan enggak. Orang itu bisa eksis kalau menjelekkan orang. Itu sudah kebiasaan yang tidak bisa kita hindari. Agar kita baik, menjatuhkan orang, menginjak orang, menghina, meremehkan, dengan harapan dia dianggap baik nanti. Kalau dalam politik namanya belah bambu. Belah bambu itu siji bambu ini diinjak, ya toh. Yang satu diangkat kan gitu toh. Belah bambu begitu. Jadi kalau mau memotong bambu jadi dua, membelah jadi dua, yang satu kan mesti diinjak, yang satu diangkat ya toh. Politik belah bambu, dipecah belah. Itu manusia, guyonan semua, lawaan gitu ya kita. Kalau nggak menjelekkan, nggak ono ukoro, ya toh. Coba panjenengan pikir orang ngelawak di TV ya, di YouTube, di mana-mana, isinya mana? Mesti menjelekkan, walaupun guyon ya toh. Tapi kan, nyuwun sewu, itu namanya bohong dan seterusnya begitu ya. Makanya hati-hati, berbohong itu sudah menjadi sego jangan nek jere wong Jawa. Wis tidak terhitung dalam sehari. Nah ini mau puasa kita kendalikan, ndak oleh ya. Istighfar, saum ya. Makanya kalau kita dikatakan begitu ya. Jadi pahala puasa bohong. Salah satu tanda orang munafik juga bohong. Ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik salasun. Idza kadzaba, ketika dia bicara, idza hadasa kadzaba. Ketika dia ngomong hadasa kadzaba.
Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Janji sana sini, bisanya PHP. Apa ini? Apa bisa PHP itu singkatannya? Lupa kan? Palsu? Oh, harapan palsu gitu. Kita sering membisiki istri harapannya palsu. Tidak apa-apa kalau bohong untuk baik, Pak ya. Untuk baik. Yang ketiga tanda orang munafik, wa idza tumina khona, apabila dia dipercaya, dikasih jabatan, dikasih tugas, dia khianat. Karena apa? Ya tadi, kalau ndak bohong, ndak untung. Kan gitu toh. Kalau ndak PHP, tidak ada enaknya. Kalau ndak menyeleweng, kita ndak naik tingkat. Begitu kan gitu. Itu sifat sudah. Munafik berarti. Munafik ada pada diri kita, selalu mengelilingi kalau kita ndak hati-hati. Apalagi puasa tadi ya. Jadi yang pertama tadi, yang membatalkan puasa sering kita al-kidbu, berbohong. Yang kedua, al-ghibatu, ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain kalau dengar dia sakit hati. Tapi kalau tidak sakit hati, pahala. Tadi ya, apa yang madul kepada temannya, orang ini baik sebetulnya, walaupun jelek ya. Tapi kalau ghibah, dia berbuat jelek, sudah nyata-nyata jelek, tapi kita siarkan dengan jelek pula, itu ghibah. Jadi, kalau Pak C itu wingi mari ngene-ngene, benar dia mari berbuat tidak baik. Tapi ketika didengar oleh Pak C tadi, Pak C tidak senang, itu namanya ghibah. Opo maneh yang tidak benar, namanya fitnah. Itu yang ketiga. Yang ketiga yang membatalkan puasa, wal fitnatu fitnah. Wes ini. Bahkan Al-Quran mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya, lebih kejam daripada pembunuhan. Loh, kok sampai ngono? Berarti fitnah yang hebat. Karena betapa perkara masalah terjadi pembunuhan diawali dari fitnah. Ya toh? Karena untuk ngadu domba, biar orang itu perang, biar berselisih, maka sesuatu yang tidak benar dibener-benerkan, fitnah, supaya tujuannya tercapai. Ini banyak fitnah ya. Jadi tiga, hati-hati. Al-kidbu wan namimatu wal fitnatu. Jadi bohong, kemudian ghibah, kemudian namimah ya. Dalam namimah itu ya tadi sumpah, dia mengadu domba sampai terjadi fitnah. Terus yang keempat yang membatalkan puasa, pahala puasa. Jadi dia tidak batal puasanya, tidak wajib mengkodok. Itu yang pahala puasanya hilang. Jadi tidak usah mengganti puasa. Oh kemarin aku mari kerasani terus tak kodok, tidak ada itu ya. Pahalanya saja. Yang ketiga, wal yaminul ghamus. Yamin itu sumpah palsu. Kalau di Arab Saudi ya, kalau kita haji, orang itu sembarang-barang mesti wallahi. Allahi sama billahi. Nek dulu di kita itu kan sering billahi. Ya toh, sekarang kan sudah mulai jarang ya. Jadi seperti ini, wis billahi loh. Iki lho regane sakmene jajanku iki. Kadang-kadang. Nek saiki sudah jarang. Awake dhewe nek umur segini tuh biyen titik-titik salaman
bilahi nggih Pak Prapto nggih. Nek saniki jarang bilahi. Tapi itu sumpah itu ada 3 tadi, pakai ba bilahi, pakai ta tallahi, atau pakai wawu wallahi. Itu 3 itu. Orang Arab sana sering berdagang tuh mesti wallahi, titik-titik billahi, titik-titik wallahi begitu. Boleh selama dia tidak palsu sumpahnya. Kamu ditanya hakim misalnya, benar kamu melihat bahwa ini dengan ini itu bukan saudara? Loh, wallahi Pak Hakim, dia tidak saudara, saya tahu itu. Saya tonggone plek misalnya itu. Ternyata padahal dulure itu. Gara-gara supaya kesaksiannya diterima oleh hakim. Melihat waktu ru'yatul hilal. Padahal tidak delok bulan ini ketok wondai. Wes supaya ben riyoyone bareng, posone bareng, sumpah dia. Wallahi aku delok bulan, padahal gak ketok. Itu juga bahaya. Sak donya malah ya, sak Indonesia. Maka jangan gampang-gampang sumpah, nggih. Titik-titik saiki enggak gawe bilai mang, gawe sumpah. Sumpah yakin wis ciker. Enggak ngene misale. Enggak ngerti ya. Bahasanya aja sing beda saya. Biasanya kan titik-titik sumpah itu kepengen dipercaya lo kan gak sumpah kadang-kadang awake dhewe ndak diterima itu, makanya sampai nekat make kata-kata kosam atau sumpah dikatakan di sini adalah sumpah palsu gitu. Hati-hati, makanya kalau kita sedang berinteraksi kepengen dipercaya, kepengen macam-macam dan sebagainya, sudah usah lah muluk-muluk sampai menggunakan kata-kata yang berlebihan. Jadi lebih baik diam. Fal yakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya hari kiamat nanti, fal yakul khairan, maka hendaklah dia bicara yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa diam ya misalnya lebih baik diam katanya orang Indonesia mas ya toh, lihat diamnya sampean jadi saksi tahu betul bahwa itu terjadi sampean diam, itu memang tidak boleh. Diam yang di sini adalah daripada ngomong salah. Udah ini ketiga atau 4 titik segojangan awake dhewe ya. Yang terakhir yang batalkan pahala puasa, wan nadru bis syahwat. Hati ini khususnya kaum laki-laki. Kemarin disinggung Pak Haji Anies ya, HP isine ndelok berita gini termasuk ghibah, itu hati-hati gitu. Ya harus hati-hati kan. Berita kalau enggak heboh bukan berita, karena benar Pak Anies itu. Kok ada orang digigit anjing, itu bukan berita. Gitu. Ada orang digigit anjing di pasar, buat berita. Oh enggak laku beritanya. Tapi kalau dibalik, ada anjing digigit orang, nah itu baru berita. Harus dibalik ya, makanya begitu supaya wartawan, supaya dipercaya wis tok bener ngene toh, iki mau ngene itu ya. Hati-hati, berita kalau ndak heboh ndak enak. Makanya diarani biyen apa, setan kotak ya. Awake dhewe itu memang diciptakan Pak bapak-bapak ya, sampai tua nanti itu senangnya memang syahwat. Nah ibu-ibu nggak usah, syahwatnya hanya baju, tas, jilbab, rukuh, segitu aja. Itu nggak syahwat sebetulnya dia. Selamat nggak jadi selesai, nggak dituku. Tapi kalau bapak
Orang perempuan iso ndak usah gawe baju-bajunan. Loh, itu betul. Dia sampai tua lah Bu niku. Berarti kaum ibu harus tahu psikologi orang laki-laki. Jangan sampai kebutuhan bapak-bapak tidak ibu-ibu penuhi, akhirnya bapak-bapak dosa, jenengan ikut nanggung. Gitu. Bapaknya pas rodok setengah seneng, jenengan semoyo. Engko to Pak, sik to Pak, nanti jam sakme ini dan sebagainya. Ternyata bapak itu perlu penyaluran, muter HP, didelok wong balapan, naik kuda, delok balapan motor GP, gitu. Sing dosa sapa? Bapaknya apa ibuke? Itu awake dhewe ini Bu nggih. Iki cara psikologi kula dereng ngalami. Sampai usia berapapun kita itu bisa seperti itu sahabat kita. Kula ketasik dereng umur swidak, dadi dereng pengalaman. Terus ngoten terus psikologi nggih. Jadi hati-hati. Nek ibu-ibu malah usia 40 ada yang mengatakan premenopause itu sudah tidak butuh niku. Butuhnya cuma duit, wiridane duit. Pak itu duit, ra oleh merengut. Barang-barang diseneni, emosi ini muncul begitu. Umur 40 ke atas sampai umur berapa Bu? Hati-hati. Banyak bapak-bapak melanggar batas, korupsi, mencuri, sampai menipu, merugikan orang gara-gara diseneni istri. Aku sesuk butuh ngene, putri. Bapak mumet, akhirnya rawani mulai. Nah, itu hati-hati nggih. Pun 5 masih hafal nggih? Pahala puasa hilang gara-gara 5 perkara. Kita sudah berapa tahun puasa? Sudahkah puasa kita kualitas? Kok kita harus koreksi, istighfar, banyak istighfar nggih. Kita manusia biasa ya. Bukan nabi, bukan wali, sehingga bersih semua Anda. Jadi kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu salah. Wa kullu khata'in at-tawwab, al-istighfar wa tawwab. Setiap salah itu bisa hilang satu dengan istighfar dan taubat. Apa taubat itu? Kembali ke rel. Itu taubat. Balik ya. Ibarat kita itu berjalan di jalan raya atau di rel lah gampangnya. Ketika kita salah, nyuwun sewu kok ndelok sesuatu yang dilarang, balik seret. Kok ngomong salah, ki salah, balik ke rel lagi. Itu hati. Hati kita itu nyuwun sewu bisa menggenggam alam semesta, itu hati kita. Ya, jangankan untuk yang kecil-kecil, alam semesta itu bisa masuk hati, itu loh kekuatan hati. Hanya Allah yang tidak bisa, karena Allah tidak bisa digambarkan. Apapun yang kita gambarkan Allah itu seperti ini, seperti itu, tidak bisa semua. Dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang bisa digambarkan, otak manapun, pikiran manapun tidak disetop dengan surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang menyamai.
pikiran kita, angan-angan kita, wis sembar tidak bisa. Seluruh makhluknya ngangan-angan dengan Allah tidak sama, stop oleh itu. Selain itu bisa. Sampai seluruh alam semesta kita masukkan hati bisa, maka baik-baiklah kita. Mau kita isi apa? Kita isi dengan tadi, kalau kita enggak berbuat bohong ya kita isi zikir, kita isi doa, ya toh. Biar tidak sakit hati dengan orang. Saya sekali lagi doakan orang itu, doakan orang-orang yang mendolimi panjenengan. Kita tuh api-api awake dhewe ya, mesti ono sing tersakiti dengan kita, tersinggung dengan kita. Dia mboten ono sing ra musuh. Ono sih tidak seneng, itu dongane. Makanya kan ada gitu ya. Astagfirullahaladzim li wali waidaya wali ashabi hukuki, dan orang yang saya ambil haknya, yang kebaikannya saya rampas, baik sengaja apalagi tidak sengaja, ya itu kita. Wali ashabi hukuki alayya wajibati alayya, kita doa begitu. Jadi dolim kita nanti diampuni oleh Allah dengan begitu. Kita doakan terus ya, jangan mengatakan mana ndongakno wong liya awake dhewe atau ndonga, jangan. Itu ya pahala masuk kita, karena doa sekali lagi kepada siapapun jelek baik Allah, malaikat tuh ngamini. Misalnya kita doa baik, wis muga-muga sampean sukses, sampean muga-muga cepat sehat, sampean muga-muga rezekine lancar. Malaikat itu ngamini sampai donga niku. Tapi di sebaliknya, nek sampean donga elek, malaikat yo ngamini. Muga-muga sampean jungkir walik nang atan aku mangkel aku le. Malaikat Jibril amin, sampean muga-muga yo ngono. Lha sing ngamini malaikat Jibril malan. Sampean muga-muga di celakani wong ngene. Malaikat Jibril amin, muga-muga sampean yo ngono. Muga-muga sampean dicelakani karo wong liya. Wong liya ora hanya sing disakiti. Makanya doa. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu pedangnya, senjatanya orang mukmin. Doa aja daripada ngrasani wong. Ya toh? Daripada ngomong ndak baik ya ndonga. Marah ya repot. Saiki ndak usah menawa wong loro, wong wedok loro kalau ndak ngrasani ndak iso ngomong. Ya Bu, karena ibu kalau ada dua orang jenengan, sekarang topiknya dibicarakan, jangan bicarakan orang. Ganti bisnis, gitu. Ki apa mong sing bisnis gitu ya. Kurang sak menit tinggi kita cukup. Pun pekatan ingkang saged kita aturaken ngapunten kathah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.